Randy kemudian berdiri dan melihat ke sekeliling tempat itu. Dia terus mencari keberadaan Dian dan Evan. Reva pun ikut berdiri. Melihat reaksi Randy seperti itu, Reva bertanya, "Ada apa, Ren? Kenapa kamu diam saja? Tolong katakan sesuatu, Ren. Katakan jika kamu juga mencintaiku." Lagi-lagi Randy tidak menghiraukan Reva. Randy hendak berlari ke tempat Evan dan Dian semula, namun dicegah oleh Reva. "Kamu mau kemana, Randy? Kenapa kamu tidak mau menjawab pertanyaanku? Aku serius, Randy. Aku sangat mencintaimu." Randy melepaskan tangan Reva yang menggenggam tangannya dengan erat. "Aku minta maaf, Reva. Aku tidak bisa mengatakan apapun sekarang." Setelah itu, Randy kemudian berlari ke tempat di mana Evan dan Dian duduk tadi. Tentu saja perkataan dan sikap Randy itu membuat Reva sangat marah. "Kamu sangat keterlaluan, Randy. Kamu telah mengabaikan aku." Kini Randy berada di tempat Evan dan Dian tadi. Tetapi Randy benar-benar tidak melihat keberadaan mereka. Wajah Randy terlihat sangat khawatir. Dia kemudian memeriksa semua tenda dan di sekeliling tenda. Namun Evan dan Dian tak juga nampak dalam pandangannya. Randy terlihat marah pada dirinya karena merasa telah lalai. Randy kembali melihat ke dalam hutan. Apa mungkin Evan membawa Dian ke tengah hutan? Batin Randy. Lalu dia kembali ke tempat Evan dan Dian semula. Dia mencoba untuk mencari jejak mereka. Meski sangat sulit, tetapi Randy tidak putus asa. Dia yakin Evan telah membawa Dian ke suatu tempat. Randy berpikir sejenak. Apakah dia harus memberitahu masalah ini kepada dosen ataupun teman-temannya? Randy kemudian melihat ke semua dosen dan teman-temannya yang sedang asyik mengobrol. Akhirnya Randy memutuskan untuk mencari Dian seorang diri. Randy berjalan memasuki hutan dengan bantuan cahaya senter dari androidnya, sambil terus melihat ke sekeliling dan mencoba mencari suara. Kini Randy benar-benar sangat khawatir dengan keadaan Dian. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada gadis itu? Gadis itu benar-benar membuktikan dirinya selalu menyusahkan orang lain, kata Randy dalam hati. Meski begitu, Randy tetap berusaha mencari keberadaan Dian sambil terus berdoa, dan dia berharap bisa menemukan Dian secepatnya. "Jika aku menemukan kalian, aku akan menghajar kalian semua karena telah membuat aku khawatir seperti ini," kata Randy. Jauh di dalam hutan terlihat Evan menggandeng tangan Dian. "Sebenarnya kamu ingin membawa aku kemana, Evan? Sepertinya kita sudah berjalan begitu jauh. Bagaimana jika teman-teman dan dosen mencari kita?" kata Dian pada Evan yang terus menarik tangannya. "Tenang sayang, mereka tidak akan sadar jika kita tidak berada bersama dengan mereka. Saat ini mereka sedang asik dengan diri mereka sendiri." Dian kembali bertanya, "Sebenarnya apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Kenapa tempatnya begitu jauh?" Sambil terus memegang tangan Dian dan melangkah ke depan, Evan berusaha meyakinkan Dian bahwa apa yang akan diperlihatkan pada Dian adalah sesuatu yang luar biasa. "Sabar sayang, nanti pasti kamu juga akan tahu. Sekarang kamu ikut saja denganku. Jangan terlalu ribut, karena kita berada di tengah hutan." Perkataan Evan semakin membuat Dian terlihat ketakutan sambil melihat ke sekeliling yang begitu gelap.
Tidak lama kemudian tibalah mereka di sebuah pondok kecil yang berada di tengah hutan itu. "Apa ini, Evan?" tanya Dian kepada Evan sambil terus melihat ke sekeliling tempat itu yang begitu gelap dan menakutkan. Evan mengajak Dian masuk ke dalam pondok itu. "Sayang, ikut saja denganku." Dian semakin terlihat ketakutan. Ini, ini apa? Ini tempat siapa?" Evan terus menarik tangan Dian yang sudah sangat terasa kedinginan karena merasa takut. "Sepertinya ini adalah pondok orang yang sudah lama tidak ditempati, sayang." Dian kembali berkata sambil menangis. "Lalu, untuk apa kau mengajak aku ke sini, Evan?" Evan menatap wajah Dian penuh dengan kelembutan lalu memeluknya. "Karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin membuktikan padamu betapa aku sangat mencintaimu, Dian. Dan kamu akan menjadi milikku selamanya. Tidak akan ada yang pernah bisa memisahkan kita," kata Evan pada Dian yang masih menangis dalam pelukannya. Evan kemudian menggendong Dian dan membawanya masuk ke dalam pondok itu. Evan benar, pondok itu sepertinya sudah lama tidak ditempati. Terlihat begitu kusam dan banyak sarang laba-laba. Ada tumpukan jerami yang sudah kering. Evan kemudian membaringkan Dian di atas jerami itu, sambil terus memandang dan membelai wajah Dian. Dengan perasaan takut, Dian kembali bertanya pada Evan. "Evan, katakan padaku, sebenarnya kenapa?" Perkataan Dian belum selesai. Evan dengan cepat menaruh telunjuknya di bibir Dian. "Jangan katakan apa-apa lagi, sayang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku milikmu selamanya. Dan aku ingin membuktikan bahwa aku benar-benar sangat mencintaimu." Lagi-lagi Dian kembali berkata, "Tetapi kenapa harus di tempat ini?" Evan terus menatap wajah Dian sambil terus membelainya. Sesekali jari jemari Evan memainkan bibir Dian dengan begitu lembut. "Karena hanya di tempat ini tidak ada orang yang akan mengganggu kita," kata Evan. Kini Dian mengerti apa maksud Evan membawanya ke tempat itu. Dengan perasaan takut dan marah, Dian mencoba mendorong tubuh Evan yang saat ini berada di atasnya. Namun Dian tak mampu mendorong tubuh Evan itu. Tetapi sebaliknya, Evan langsung menindih tubuh Dian dengan kuat. Kedua tangan Dian kini berada dalam genggaman Evan yang begitu kuat. Dian berusaha berteriak, tetapi Evan menutup mulutnya sambil berkata, "Berhenti, Dian. Jangan berteriak lagi. Jangan membuat aku marah. Jangan sampai aku berbuat kasar padamu." Dian tidak menghiraukan perkataan Evan. Dia terus berusaha berteriak. Tetapi lagi-lagi Evan menutup mulut Dian dengan kuat. Kini Evan terlihat semakin marah. Dia kemudian mencari sesuatu yang bisa membuat Dian diam. Lalu pandangannya tertuju pada sebuah kain yang tergantung di sebuah paku. Kain itu tampak kusam. Lalu dengan cepat Evan meraih kain itu. Saat Evan mengambil kain tersebut, dengan cepat Dian berdiri, hendak berlari keluar. Namun dengan cepat pula Evan meraih tangannya dan menarik tubuh Dian. Lalu Evan menutup mulut Dian dengan kain itu.
kemudian menghempaskan tubuh Dian kembali ke atas jerami. Meski berusaha memberontak, tapi Dian tak mampu melawan tubuh Evan yang begitu kuat. Kini tubuh Evan sedang berada di atas tubuh Dian. Evan kemudian berbisik di telinganya. "Tenang sayang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Biar aku yang bekerja. Kamu tinggal menikmatinya saja." Hmm? Dian kemudian teringat setiap perkataan Randy padanya, agar berhati-hati dengan Evan. Karena Evan tidak seperti yang dia lihat selama ini. Evan adalah laki-laki yang pendiam, namun menghanyutkan. Dian semakin menangis menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Randy. Saat Evan mau mencium leher Dian, tiba-tiba seseorang menarik bajunya dari belakang. Dengan perasaan sangat kaget, Evan menoleh dan melihat orang tersebut adalah Randy yang terlihat begitu marah. Mata dan wajah Randy terlihat merah. Keringat mengalir di kedua pelipisnya, dan kedua tangannya dia kepalkan hendak menghajar Evan. Dengan penuh perasaan takut, Evan berkata, "Randy?" Randy melirik Dian yang berusaha bersembunyi dan membuka penutup mulutnya sambil merangkak ke pojok pondok itu. Evan mencoba untuk melarikan diri, namun kaki Randy dengan cepat menghadang kakinya, sehingga membuat Evan jatuh tersungkur di lantai. Evan berusaha bangkit, tetapi Randy terlebih dulu menghajarnya sambil memaki Evan. "Dasar laki-laki bajingan, aku pikir kamu sudah berubah. Ternyata kamu masih sama seperti dulu. Dan malam ini kamu membuktikan dirimu yang sebenarnya." Dian yang menyaksikan Randy menghajar Evan seakan tak memberinya ampun, terus menangis menyesal. Karena selama ini dia begitu percaya dengan Evan, bahkan tidak pernah mendengarkan sedikit pun perkataan Randy padanya. Dian terus menangis terseduh-seduh sambil sesekali terperanjak kaget ketika tangan Randy mendarat di tubuh Evan. Randy yang masih terus menghajar Evan berkata pada Dian, "Lihat laki-laki ini, Dian. Laki-laki yang selama ini kamu cintai. Laki-laki yang selalu kamu bela. Lihat apa yang dia lakukan padamu hari ini. Dia telah membuktikannya padamu betapa brengseknya dia." Sementara di tenda, beberapa teman Randy sadar bahwa sejak tadi Randy tidak ada di antara mereka. "Apakah kalian melihat Randy? Sepertinya sejak tadi aku tidak melihatnya." Temannya yang lain pun berkata, "Iya, sepertinya Evan dan Dian juga tidak ada." Mereka kemudian mengelilingi tenda-tenda itu dan bertanya kepada setiap orang yang mereka temui. Tetapi tidak ada yang melihat keberadaan Randy, Evan, dan Dian. Hingga mereka putuskan untuk menyampaikan hal itu kepada dosen mereka. Tentu saja hal itu membuat para dosen sangat kaget dan marah. "Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kami sudah berpesan kepada kalian semua agar tidak ada yang meninggalkan tempat ini. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kami semua para dosen bertanggung jawab untuk keselamatan kalian. Apa yang harus kami sampaikan kepada orang tua kalian jika hal seperti ini terjadi?"
Reva yang berdiri di antara mereka kemudian teringat ketika dia mengatakan isi hatinya kepada Randy. Namun Randy mengabaikannya karena terlihat begitu terburu-buru mencari sesuatu. Maaf Pak, sebelumnya Randy bersama dengan saya. Saat itu Randy terlihat bingung mencari sesuatu. Tapi saya tidak habis pikir bahwa perkataan Reva belum selesai. Temannya yang lain pun berkata, apa mungkin Randy, Evan, dan juga Dian pergi ke tengah hutan?